Shalom Bapak Ibu, kita akan masuki ibadah kita. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita bersatu teduh. Amin. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Metodis nomor 14 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa, Bapa yang di surga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, marilah bersama-sama kita mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saat teduh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, responsoria kita minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya ulangin, Mazmur pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan pada ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia,
dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperintahkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kita bersama-sama. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bersama orang percaya seluruh bumi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah kita minggu ini diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 4b hingga ayat yang ke-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku ND kita nomor 185 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Tutu lau mandapot Tuhani mengaringas jala burju awan mamarita honi tuari ari ujudi sesanu sakit adi papa terdalani jalani kabraki kasih, kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2020 kita akan mendengarkan warta jemaat di tengah gereja kita, Gereja Metodis Indonesia Maranatha. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semuanya di rumah kita masing-masing. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Dan ada beberapa topik doa syafaat yang menjadi beban doa bagi kita di dalam persekutuan rumah tangga kita dan juga di gereja kita. Yang berikut, bahwa napiri hanya diantar kepada lansia dan yang sakit. Yang keempat, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk dana Natal. Oleh karena itu, dompet Natal sudah dibuka di gereja kita dan amplop disediakan dari gereja. Katekisasi CD telah dibuka kembali. Oleh karena itu, bagi anak-anak kami yang ingin angkat CD supaya mendaftarkan dirinya kepada pimpinan jemaat dan juga kepada komisi PAK gereja kita, dan acara penerimaan sebagai anggota CD dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020 pada ibadah gelombang kedua, yaitu pukul 10. Yang berikut dihimbau kembali kepada setiap jemaat, baik itu yang beribadah di gereja
maupun yang melakukan aktivitasnya sehari-hari agar tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita boleh taat dan kita bisa terhindar dari paparan virus corona. Yang berikut berita duka, telah meninggal dunia Nyonya Simanjuntak Boru Aritonang pada tanggal 16 Oktober 2020 dan dikebumikan pada tanggal 17 Oktober 2020 di Kisaran. Yang berikut, daftar yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 12 hingga 18 Oktober ada 18 nama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati dan melimpahkan anugerah di tengah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang berikut jadwal ibadah dan petugas ibadah untuk Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Minggu pukul 8, gelombang pertama yang beribadah adalah kelompok 2 dari sektor Korintus 2, Immanuel, Tesalonika, Galilea, dan Mazmur. Petugas bisa kita lihat di Napiri. Dan pukul 10 yaitu dari kelompok 1 dari sel Efesus, Korintus 1, Antioquia, Agape, dan El Shaddai. Dan kita membuka pada minggu ini ibadah umum pada pukul 18 WIB. Info keuangan, persembahan yang kita terima di gereja ini terlampir dan juga persembahan di rumah-rumah. Kita juga menerima dana pembangunan dari NN dan janji iman dari keluarga Hasilain Boru Panjaitan. Dana sosial duka cita untuk Bapak Lespi Kerwe Raja Guguk almarhum, dan kami mengharap kepada kelompok sel yang belum menyerahkannya supaya menyerahkannya. Yang berikut ada 20 nama yang memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan lewat gereja ini. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam setiap pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Ucapan syukur kita menerima dari keluarga Opung Patar Boru Sirait, karena seluruh keluarga dalam sehat-sehat dan anak-anaknya juga dalam keadaan sehat. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk semua kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami bersyukur jika hari ini kami kembali boleh beribadah memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kami memohon pimpinan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kebenaran firman-Mu ditaburkan, hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi tempat benih firman Allah bertumbuh berakar dan boleh berbuah. Itulah permohonan kami, karena kami tahu firman-Mu itu tidak akan bisa tumbuh tanpa Roh Allah tinggal dan diam di dalam hati kami. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia. Tuhan, anugerah-Mu yang sudah memberikan gereja ini untuk berdiri, biarlah anugerah-Mu juga yang boleh menolong di dalam perjalanannya, sehingga setiap umat Tuhan boleh dituntun kepada kehidupan kerohanian dan ketaatan kepada Engkau. Dan biarlah setiap jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, mulai dari Bishop wilayah 1 dan wilayah 2, sampai kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, calon guru Injil, bahkan majelis les speaker di tengah gereja-Mu. Tuhan, pertolongan dan kuat kuasa-Mu kiranya menolong kami untuk memahami arti dan makna hadirnya gereja-Mu di dalam dunia ini, sehingga kami tahu bahwa kehadiran gereja-Mu adalah untuk menjangkau banyak jiwa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk negara kami.
negara Republik Indonesia yang Engkau percayakan untuk boleh berdiri di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Banyak tantangan, ancaman yang ada di hadapan mereka. Banyak orang-orang yang tidak menyukai, bahkan tidak setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil. Di mana-mana Tuhan ada aksi demo. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon belas pengasihan-Mu untuk boleh mencurahkan hujan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa kami ini. Sehingga dengan damai sejahtera itu Tuhan, pemimpin kami boleh berpikir dengan terang dan jelas, fokus di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan di dalam penanganan virus corona yang terus Tuhan masih ada di setiap provinsi. Kami memohon pertolongan-Mu, berikanlah kesadaran bagi setiap masyarakat Indonesia ini untuk memiliki hati yang taat dan patuh untuk setiap apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami, sehingga Tuhan, penyebaran virus ini boleh berhenti karena Tuhan menolong kami, memberikan kami hati yang taat. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ada mereka yang terbaring di rumah sakit Tuhan, kami menantikan pertolongan kuasa-Mu yang akan menjamah tubuh mereka sehingga mereka Tuhan boleh disembuhkan. Dan ada juga Tuhan yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Borusi Hombing, untuk Bapak Sinambela, untuk Bapak Sitompul. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Victor Huta Barat, dan kami berdoa untuk Natania. Bahkan juga Tuhan untuk Opung Boy Boru Panjaitan. Bapa, masih banyak saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya, tapi kami mau menyerahkan mereka kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa padamulah ada kesembuhan dan kekuatan. Dan biarlah kesembuhan yang itu menjadi milik mereka, dan mereka boleh bersuka cita menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka pada hari ini Tuhan, yaitu keluarga Bapak Simanjuntak, Ibu Boru Aritonang. Tuhan, Engkau memanggil ibu ini dari tengah-tengah keluarga mereka. Berikanlah kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka boleh dihiburkan dengan penghiburan surgawi. Mereka boleh menata hidup mereka ke depan bersama dengan Tuhan, dan mereka percaya bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka, itu atas sepengetahuan Tuhan. Karena itu kami percaya juga Tuhan, ke depan kehidupan mereka ada dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara pemilihan majelis di tengah gereja-Mu, yaitu pemilihan leader dan juga bendahara. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati setiap umat-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan di dalam memajukan pelayanan di tengah gereja ini. Dan kami menyerahkan setiap anggota jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mungkin dari tengah keluarga mereka ada yang sedang bergumul oleh karena kesulitan ekonomi pada saat ini. Namun biarlah Tuhan, mereka boleh berharap kepada Tuhan, dan mereka terus giat melakukan pekerjaan mereka, sehingga berkat Allah boleh mengalir lewat apa yang mereka kerjakan. Biarlah roh takut akan Tuhan tetap tinggal dan diam di dalam hati pemikiran mereka, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka mungkin yang bergumul oleh karena beratnya masalah di dalam rumah tangga mereka, mungkin karena hubungan satu dengan yang lain, mungkin karena anak-anak. Oleh karena itu kami memohonkan roh Allah untuk boleh tinggal dan diam dalam setiap hati yang memberikan pencerahan dan kekuatan, sehingga kami boleh tegak berdiri di dalam iman, percaya kepada Engkau bahwa setiap masalah pasti akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan dalam usia yang bertambah di tengah-tengah kehidupan mereka,
mereka boleh mempergunakannya untuk boleh melayani Tuhan, mempergunakannya untuk menaburkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk jemaat-Mu yang boleh mempersembahkan persembahannya, bahkan persembahan persepuluhannya ke meja Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka persembahkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan persembahan itu Tuhan boleh dipergunakan oleh pengurus gereja-Mu guna pelayanan di tengah gereja-Mu ini. Kami mempercayakan seluruh jemaat-Mu kepadamu Tuhan, dan biarlah hidup mereka tetap dalam perlindungan dan cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk Opung Patar yang bersyukur karena pertolongan-Mu dalam kehidupannya dan keluarganya. Biarlah dalam usia tuanya Tuhan Engkau tetap menolong dia, dan dia boleh tetap di dalam iman percaya kepada Engkau. Dan masih banyak juga Tuhan orang tua kami yang lansia, Engkau menolong menopang mereka sehingga mereka tetap kuat dan sehat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kebenaran firman-Mu akan ditaburkan. Kami merindukan urapan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga Roh itu mengajari kami dan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sehingga kuasa otoritas surgawi Tuhan anugerahkan baginya untuk mempercakapkan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam Kristus Yesus yang sudah mengampuni kami dari setiap pelanggaran kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebagai ayat persembahan bagi kita pada hari ini, berbahagialah orang yang bermurah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu terkasih, kita akan menyerahkan persembahan kita ini, kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Terkasih, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian rohani kita nomor 149 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Surga turunlah,
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 33 hingga ayat yang ke-46. Jika sudah menemukannya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang memberikan firman-Mu di tengah kehidupan kami. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang memberi pengajaran, sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di dalam hidup kami, dalam Kristus yang hidup, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 46. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap ke penggarap kebun. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia ketika mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu pergunakanlah kesempatan yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena terkadang kesempatan itu jarang ada dua kali.
Karena itu ketika diberikan kesempatan, maka ambillah itu dan pergunakanlah itu di dalam hidupmu untuk sesuatu yang berguna. Hari ini kita belajar dari perumpamaan Yesus Kristus yang lewat perumpamaan ini dia ingin mengingatkan, dia ingin berbicara kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, bahkan kepada orang-orang Israel, sehingga mereka boleh sadar apa yang Allah sebenarnya inginkan dari dalam diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perumpamaan ini dikatakan dalam teks firman Tuhan ini yang berkata, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Yang berarti Bapak Ibu ini tidak terlepas dari konteks firman Tuhan minggu yang lalu. Tentang 2 orang anak yang disuruh oleh ayahnya untuk bekerja di pohon anggurnya. Yang pertama berkata dia mau tapi tidak melakukan. Tetapi anak yang kedua berkata tidak mau, tapi dia mau melakukan. Tapi hari ini kita mau diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang penggarap-penggarap dalam sebuah kebun anggur yang dipercayakan oleh tuan kebun itu untuk dikerjakan lahannya. Kita melihat satu kebenaran yang dilakukan oleh tuan tanah itu. Apa itu Bapak Ibu saudara-saudara? Yang pertama adalah bahwa tuan tanah itu mempersiapkan segala sesuatu dalam kebun anggur itu untuk dipercayakan, untuk dipelihara, untuk dikerjakan oleh para penggarap-penggarap itu. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama dia persiapkan lahannya, kemudian menanaminya, bahkan memberikan pagar di sekeliling tanahnya, menggali lubang tempat dia memeras anggurnya, bahkan mendirikan menara jaga. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kebun itu disewakan, segala sesuatunya diperlengkapi supaya ketika mereka bekerja di dalam kebun itu, maka mereka beroleh rasa nyaman. Mereka memiliki keamanan, tidak takut hasil yang akan mereka peroleh dicuri oleh orang lain, karena semuanya sudah dibuat pengamanan oleh tuan yang punya tanah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, mungkin mereka sudah memiliki kesepakatan sama seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, kesepakatan kerja antara orang yang bekerja dengan tuan tanah memiliki upah 1 dinar dalam 1 hari. Kesepakatan di dalam penggarap-penggarap kebun anggur ini yang bisa saya lihat adalah bahwa mereka sepakat akhirnya tuan tanah itu akan meminta bagian dari tanahnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat dalam teks firman Tuhan ini, dalam waktu yang mungkin lama, firman Tuhan ini berkata bahwa tuan itu pergi ke negeri yang lain. Berarti dia tidak ada di situ. Jika tuan yang punya tanah tidak ada di tempat itu, di tanah itu, di lahan kebun itu, kita bisa melihat dan memahami bahwa kuasa sepenuhnya ada pada penggarap-penggarap itu. Mereka mau bekerja dengan baik, ada pada diri mereka. Jika mereka menanaminya dengan baik, maka kebun itu akan menghasilkan buah yang baik. Dengan pengertian saya bisa memahami bahwa apa yang mereka kerjakan itu seharusnya adalah pekerjaan yang harus mereka lakukan dengan berpikiran bahwa itu bukan milik mereka. Tetapi mereka bekerja di dalam kebun itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal yang harus kita pelajari. Bahwa tuan tanah itu mempercayakan sepenuhnya haknya, kuasanya kepada para penggarap itu. Kita bisa melihat
rasa percaya yang diberikan oleh tuan tanah itu, bahwa para penggarap-penggarap itu akan bekerja seperti dia melakukannya untuk miliknya sendiri. Dia akan bekerja keras sehingga mendapatkan hasil yang baik. Bapak Ibu, ketika berjalan waktu yang lama sehingga apa yang mereka tanam bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Kita melihat ayat 34. Ketika hampir tiba musim petik, Bapak Ibu, sang tuan tanah meminta haknya. Bagian dari apa yang sudah dipercayakan kepada penyewa-penyewa itu untuk dikembalikan kepadanya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara. Apa yang dilakukan tuan tanah itu? Dia menyuruh utusannya untuk mengambil haknya. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, para penggarap-penggarap itu menangkap hambanya. Bukan hanya menangkap, memukul, bahkan membunuh, dan bahkan melempari dengan batu. Apa maksudnya? Apa motivasi mereka? Sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak benar itu. Apa yang mendorong mereka sehingga mereka tidak memberikan hak tuannya? Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat nanti dari teks firman Tuhan ini. Ketika perlakuan jahat, perlakuan yang tidak benar itu diberikan kepada hamba Tuhan itu, maka Tuhan itu berkata, dia mengutus anaknya kembali. Dia mengutus hamba-hambanya yang lain. Baru kemudian dia mengutus anaknya dengan pernyataan bahwa anakku akan disegani. Saudara, jika seseorang diutus, maka utusan itu membawa hak, membawa kuasa dari Tuhan yang mengutusnya. Karena itu, ketika orang yang diutus itu diperlakukan tidak benar, orang yang diutus itu ditolak, orang yang diutus itu diperlakukan tidak benar, maka orang-orang itu memperlakukan hal yang tidak benar itu kepada Tuhan yang mengutusnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu tuan tanah itu berpikir, kalaulah anaknya diutusnya, tentulah otoritas sang bapa, otoritas sang tuan tanah itu ada pada anak itu sendiri. Pastilah mereka menyeganinya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Maksud pikiran dari tuan tanah itu justru tidak dipahami oleh para penggarap-penggarap itu. Bahkan mereka berkata, dia itu adalah ahli waris. Karena dia ahli waris, marilah kita bunuh dia sehingga miliknya menjadi bagian kita. Apa Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi pendorong bagi mereka untuk berkelakuan jahat seperti itu? Jawabnya hanya satu. Keegoisan dan keserakahan. Karena ketika mereka berpikir kebun anggur itu tidak memiliki ahli waris, maka hak penuh akan menjadi bagian mereka dan tidak akan ada orang lagi yang akan menggugat bahwa itu adalah milik mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita ini kita tidak sadar siapa kita di hadapan Allah. Gereja ini adalah milik Allah. Gereja ini dibangun atas nama Allah. Di dalam dasar Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Bahkan Kristus Yesus adalah kepala gereja. Dan anggota-anggotanya adalah jemaat yang menjadi tubuh gereja. Tapi sering menjadi masalah Bapak Ibu saudara-saudara. Gereja ini dianggap sebagai miliknya sendiri. Bahkan pemahamannya hanya sebatas organisasi belaka.
Sehingga kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak gereja yang bermasalah. Banyak pertengkaran di dalam gereja. Ada karena hamba Tuhan ditolak, tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Sehingga hamba Tuhan itu tidak diberi masuk ke dalam sebuah gereja. Padahal bagi seorang hamba Tuhan, yang dilakukannya itu adalah utusan Allah lewat pimpinan gerejanya. Kesetiaan dan ketaatan pasti akan dia kerjakan di dalam gereja itu. Kita tidak sadar bahwa kita adalah penggarap-penggarap yang diberikan hak istimewa oleh Allah bekerja di pohon anggurnya. Coba kita perhatikan pekerja-pekerja di dalam gereja, baik itu para hamba Tuhan pendeta maupun para majelis, yang terkadang berpikir bahwa gereja itu adalah miliknya. Bahkan dia merasa bahwa dia memiliki kuasa paling tinggi. Sehingga yang dilakukan di dalam gereja itu adalah keinginan hatinya dan keinginan ambisi-ambisinya. Hari ini kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Baik itu hamba Tuhan, baik itu para majelis gereja, kita adalah penggarap-penggarap yang dipercayakan memiliki tugas istimewa untuk boleh bekerja di dalam pohon anggur Allah. Sama seperti orang-orang Farisi yang menjadi tujuan dari perumpamaan ini. Mereka menyalahgunakan kesempatan yang diberikan Allah sebagai orang-orang kepercayaan yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi justru berlaku tidak baik, justru berlaku tidak hormat, tidak menghargai Allah dan kekudusan Allah hanya karena ambisi pribadi dan juga keinginan-keinginan dirinya yang mungkin membuat dia lebih memiliki pamor ketika dia bekerja sebagai pekerja-pekerja di pohon anggur Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sama di dalam gereja Metodis. Gereja Metodis Indonesia ini sistemnya adalah episkopal. Artinya bahwa kepemimpinan itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Para pendeta itu diutus dari pusat ke bawah. Bukan calling pastor seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja lain. Siapa pendeta yang dia suka dia boleh panggil dengan teken kontrak yang mereka mau. Bukan itu Metodis. Kalau Metodis itu adalah diutus dari pusat. Ditempatkan ke kebun-kebun anggur Allah untuk melayani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, otoritas pimpinan itu ada di dalam utusan itu yang harus diterima oleh setiap orang. Walaupun mungkin itu bertentangan di dalam hatinya, tapi kita melihat dari cerita kisah penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat ini, apa yang terjadi? Apa yang Allah katakan? Kalau dari cerita ini ayat 40 dikatakan, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Pertanyaan ini mungkin Bapak Ibu harus menjadi pertanyaan kita. Kalau tuan itu datang dengan sikap yang aku miliki, apakah yang akan dilakukan oleh tuan itu kepadaku? Kalau orang-orang yang mendengar perumpamaan ini, mereka berkata dalam ayat 41, mereka katakan, pastilah ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Para penggarap yang jahat itu akan dibinasakan oleh tuan yang punya tanah. Kemudian kebunnya akan diberikan kepada orang lain yang menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kebun itu akan diberikan kepada orang yang mau bekerja dengan tidak mengambil hormat, dengan tidak mengambil kekudusan dan kuasa Allah untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang setia, orang yang taat dan mempersembahkan segala yang dia dapatkan itu untuk hormat dan kemuliaan Allah.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hukuman bagi orang yang menolak orang-orang utusan Allah, hukuman bagi orang yang tidak menghargai dan menghormati Allah. Ayat 43 dikatakan, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, damai sejahtera Allah akan diambil dari dalam diri kita dan akan diberikan kepada orang lain yang bisa menghasilkan buah-buah dari kerajaan itu. Karena itu, kesempatan yang diberikan kepada kita, hasilkanlah buah-buah dari kerajaan itu. Apa buah-buah kerajaan? Buah kerajaan itu adalah kasih. Di dalam kasih ada menghormati, di dalam kasih ada penerimaan, di dalam kasih ada cinta. Hasilkanlah itu di dalam dirimu. Hormati orang lain, hargai orang lain. Mungkin dia lebih rendah darimu, mungkin dari segi pemikiran engkau lebih pintar dari dia, tapi buah kerajaan itu adalah menghormati mereka karena mereka juga adalah manusia ciptaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, pergunakan kesempatan yang ada untuk melakukan kehendak Allah, untuk bekerja di pohon anggur Allah dan menghasilkan buah kerajaan. Puji hormat bagi nama Allah, sukacita, damai surgawi hadir di tengah dunia ini. Melalui pelayanan kita semuanya, orang-orang yang diberi hak istimewa bekerja, tinggal di dalam pohon anggur Allah. Jangan lupa, kita semua adalah penggarap-penggarap yang Allah berikan kepercayaan untuk bekerja di pohon anggurnya. Pertanyaannya, penggarap yang bagaimanakah saudara? Penggarap yang jahat atau penggarap yang menghasilkan buah bagi kerajaan Allah? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kau menaruh firman-Mu itu dalam bibir dan mulut hamba-Mu, dan isi hati-Mu boleh kami bicarakan ke tengah-tengah jemaat Tuhan. Hamba-Mu berhenti mempercakapkannya, tapi kuasa Roh Kudus Tuhan tetaplah tinggal dan diam dalam setiap hati yang menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu itu termeterai dan menjadi kekuatan, menjadi firman yang hidup yang bekerja seturut dengan kehendak Allah dalam setiap kehidupan orang-orang yang menerimanya. Terima kasih bagimu, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 130 ayat 1 dan 2. Saudara, kita adalah penggarap-penggarap di kebun Tuhan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan kerajaan itu. Maka terpujilah Tuhan dan terberkatilah kita. Amin. Kepada Allah beri puji. Roh Kudus muliakan
terimalah berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.